Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini kita masih bisa sama-sama untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahan umur kepada kita, sehingga hari-hari kita akan selalu bisa kita isi dengan bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan, semoga kiranya Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mencintai kita umatnya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Segalanya akan beliau korbankan dengan tujuan dan harapan bagaimana agar kita umatnya bahagia di dunia juga bahagia di akhirat dengan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita doakan semoga Allah sampaikan kepada al dan sahabat beliau, juga kepada para alim ulama, apakah itu ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, juga alim ulama yang masya Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika semua kita tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini, maka kita akan dihadapkan dalam sebuah persidangan, di mana dalam persidangan itu sebuah kebenaran akan Allah tampakkan kepada kita. Apa yang pernah kita lakukan itu pula yang Allah tampakkan kepada kita, dengan tidak menambah juga tidak mengurangi sekecil apapun permasalahan itu. Maka ulama kita katakan, hadirin, kelak ketika Allah bacakan satu ayat yang Allah tuliskan dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ulama kita katakan, hadirin, ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat ini di hadapan kita, maka akan ada 5 golongan, di mana kelima golongan ini akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua satu persatu dari golongan ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kecuali semua golongan ini akan menangis satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama akan datang kelompok orang-orang yang ketika hidup di dunia Allah takdirkan dia sebagai orang miskin. Maka orang miskin ini semua akan berkumpul dan menghadap Allah secara bersama-sama, dengan harapan mereka akan bisa mengajukan permasalahan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni mereka. Nggih kene jemaah miskin nih. Ya Allah, ya Tuhanku, ketika kami hidup di dunia, Engkau mentakdirkan kami sebagai golongan orang-orang miskin. Karena kemiskinan itu ya Allah, karena kesusahan itu ya Allah, kami sibuk mencari rizki, kami sibuk mencari nafkah untuk anak dan istri kami. Ya Allah, kalaulah sanya kami tidak berusaha, kami tidak bekerja, maka kami akan kelaparan. Tidak hanya kami, anak dan istri kami akan juga ikut kelaparan. Karena itu ya Allah, kami sibuk mencari rizki, kami sibuk mencari sesuap nasi. Karena itu kami lupa beribadah kepadamu. Maka hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu, tolong ampuni semua kesalahan itu.
Maka saat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil manusia termiskin yang pernah Allah ciptakan ke permukaan bumi. Siapa dia? Allah panggil Nabi Isa alaihi salam. Geh kena Allah, wahai Nabi Isa, tolong kamu katakan kepada mereka apa yang engkau alami ketika engkau hidup di dunia. Maka Nabi Isa alaihissalam pun bertanya kepada kita, wahai kelompok orang-orang miskin, semiskin apa engkau hidup di dunia? Geh kena kita, wahai Nabi Allah Isa, kami miskin di dunia, hampir kami tak bisa makan 3 kali sehari. Geh kena Nabi Isa, apakah engkau dapat makan 1 kali sehari, 2 kali sehari? Kami mangan, dia kena kita. Apa kata Nabi Isa? Wahai manusia, tidakkah engkau tahu semiskin apa aku hidup di dunia? Ketika aku dilahirkan ke permukaan bumi, tanpa ada sehelai benang pun di tubuhku. Tidak hanya itu, ya kena Nabi Isa. Tidak hanya aku tidak mempunyai harta, tapi aku juga tidak memiliki ayah terlahir ke permukaan bumi ini. Aku terusir dari kampung tembuniku, dan aku harus berangkat ke tengah-tengah hutan untuk tinggal bersama ibuku karena fitnah dan kemiskinanku. Tapi nggih kena Nabi Isa, sekalipun aku miskin seperti itu, tak sedetik pun aku melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok orang-orang miskin ini akan menangis dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin, datanglah kelompok kedua. Mereka adalah golongan orang-orang sakit. Jemaah si takdir Tuhan sakit makit ketika hidup di dunia. Mereka ini akan berkumpul dan memohon keringanan kepada Allah. Nggih kena jemaah sakit nih, ya Allah, jangan engkau siksa kami, karena engkau takdirkan kami ketika kami hidup di dunia sebagai orang yang sakit. Kami sibuk mengurus sakit kami, ising kabar dokter ngoneh kami, ising kabar guru kampung ngoneh kami, dengan harapan bagaimana caranya agar kami bisa sembuh dari penyakit ini. Karena kesibukan itu ya Allah, sibuk mengenal guru, sibuk mengenal waktu. Karena kesibukan itu hampir kami tak bisa beribadah kepadamu. Gersempat kami semiang. Maka saat itu Allah panggil Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Ayub, katakan kepada mereka apa yang engkau alami ketika engkau hidup di dunia. Nabi Ayub pun bertanya kepada kita, hei umat manusia yang ketika hidup di dunia sebagai orang sakit, sesakit apa dirimu? Geh kena kita, aku lumpuh, aku stroke, aku kolesterol, aku sakit ulu, aku corona, atau lain sebagainya. Maka Nabi Ayub pun berkata kepada kita, tidakkah engkau tahu sesakit apa aku ditakdirkan di dunia? Tubuhku penuh dengan luka, buruk tubuhku, sampai jangankan orang, istriku pun membenci aku. Tapi ketika aku sakit, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, tak mengapa engkau sakitkan aku, yang penting tolong sisakan hati dan lidahku. Lidahku sisakan ya Allah agar aku bisa berzikir kepadamu. Hatiku sisakan ya Allah agar hati ini selalu ingat kepadamu. Sakit aku, tapi tak sedetik pun aku lupa kepada Allah. Maka orang sakit ini pun akan malu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini dari golongan budak. Bahasa kita ini pembantu. Kalau dulu di Arab itu ada tradisi budak hamba. Para budak ini pun berkumpul dan menghadap Allah. Nggih kenapa kini? Ya Allah,
Jangan siksa kami ya Allah. Karena kami Engkau takdirkan di dunia sebagai budak pembantu. Sibuk kami ngurus tuan kami, sibuk kami ngurus bos kami. Karena kesibukan itu kami tak bisa ibadah kepadamu ya Allah. Maka saat itu Allah panggil Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf, kemari, katakan kepada mereka apa yang engkau alami di dunia. Nabi Yusuf pun bertanya kepada kita, wahai kelompok-kelompok budak, wahai kelompok-kelompok pembantu, wahai kelompok-kelompok pekerja, sebanyak apa tuan, bos yang engkau hadapi, yang engkau layani? Nggih kena kita, Sarah bosku, Roa watasanku, 3 atasanku. Gara-gara tulu bosmu, gara-gara 1 bosmu, gara-gara Roa bosmu, lalu engkau lupa kepada Allah? Tidakkah engkau tahu bagaimana aku diperlakukan ketika aku hidup di dunia? Aku disuruh lewat di hadapan para wanita-wanita saat itu. Aku diperbudakkan, dipermalukan, liwat Arab jemabanan hanya untuk ditonton. Bagaimana saat itu aku diperbudakkan, tapi tak sedetik pun aku lupa kepada Allah. Maka kelompok budak ini pun akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat hadirin, datanglah kelompok orang-orang kaya. Jemaah kaya protes, ya Allah, jangan engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami, karena engkau takdirkan kami hidup di dunia sebagai jemaah kaya, orang kaya, pengusaha, bisnis banyak. Gara-gara kami sibuk ngurus usaha kami, sibuk ngurus sen kami, sibuk ngurus harta kami, gara-gara itu hampir kami lupa beribadah kepadamu. Karena takdir engkau kami jadi jemaah kaya, keti susah kami dia kena pakin. Maka saat itu Allah panggil Nabi Sulaiman. Sulaiman, tolong kamu katakan kepada mereka, sekaya apa engkau hidup di dunia? Maka Nabi Sulaiman datang dan bertanya kepada kita, wahai orang kaya, sekaya apa engkau hidup di dunia? Usahaku tulu, kena kita. Warung mingku roa, kedingku tulu, kedik Nabi Sulaiman. Entak ni warung mia ke ketak kogres miang, entak ni tuking kupia ke kogres miang, entak ni sara motor dapmu ke ketak kogres miang. Tidakkah engkau tahu sekaya apa aku hidup di dunia? Gerel urung pesawat aku dediang, urung kuyu. Bukan hanya manusia anak buahku, jin pe anak buahku, kintis pe rakyatku. Tapi sehebat apapun kekayaanku, sehebat apapun aku, tak sedetik pun aku lupa kepada Allah. Nggih kena Nabi Sulaiman. Maka kita pun akan malu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadirin, datanglah kelompok para pemimpin, para pejabat, Pak Gecik, Pak Dusun, Pak Camat, Pak Bupati, sampai ke atas semua pemimpin berkumpul dan protes kepada Allah. Nggih kena pakini, ya Allah, kami terpilih jadi Gecik, kami terpilih jadi Pak Camat, kami terpilih jadi Bupati, karena kami sibuk nurus rakyat kami. Greslesi pelan saraji maceri ngedabuh PM ya numah lednu. Nggih kene Pak Gecik, nggih kene Pak KUA ni, nggih kene Pak Bupati ni greslesi pelan proyek mana pengetender mion. Gara-gara kesibukan itu kami lupa beribadah kepadamu. Maka saat itu Allah panggil Nabi Muhammad, Muhammad kemari, katakan kepada mereka, sebesar apa kepemimpinanmu ketika engkau hidup di dunia? Maka Nabi Muhammad bertanya kepada kita, wahai para pemimpin, sebanyak apa orang yang engkau pimpin? Geh kene Pak Gecik ne, 1 desa. Kata Pak Camat 1 kecamatan. Kata Pak Bupati 1 kabupaten. Yah, tikik dilen jema pimpin kau, tapi itu menjadi penyebab engkau lupa kepada Allah. Tidakkah engkau tahu, tidak hanya manusia, para nabi,
bukan hanya para nabi, malaikat, semua itu aku adalah pemimpinnya, kata Nabi Muhammad. Tapi walaupun begitu banyak orang yang saya pimpin, tak pernah sedetik pun aku melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali dari lima kelompok ini kita adalah bagian salah satunya ada di sana. Maka hadirin, apa yang kita jadikan sebagai alasan di hadapan Allah, yang akan kita jadikan sebagai hujah alasan tu kati kita seni lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kita kati sampih kita tidak berjamaah solat? Apa alasan kita sampih wanatin tu mosop Allah? Apa alasan kita sehingga dalam pikir kita lupa kepada Allah? Rasa-rasanya hadirin, tak ada satu alasan pun yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk melupakan Allah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan hari ini. Lebih dan kurang kepada Allah khatib mohon ampun, dan kepada segenap hadirin bila ada kesalahan tolong diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la dzikrillahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله كما صلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولجيراننا ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تختم علينا وعجلنا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ